Hai temanku semua, kali ini aku mau cerita tentang kisah seorang anak kecil yang bisa masuk dalam ruang dimensi bisa ke masa lalu dan masa depan. Kita langsung saja ke ceritanya. Di hari itu, ada seorang anak laki-laki bernama Kun sedang menunggu kepulangan orang tuanya. Selama orang tuanya pergi, Kun diasuh oleh nenek. Saat itu nenek mendapat telepon dari ibunya Kun bernama Yumi mengabarkan akan segera sampai rumah. Nenek segera memberitahu Kun tentang kabar gembira ini dan meminta Kun segera merapikan mainannya. Lalu nenek membersihkan rumah. Tapi saat kembali, Kun malah mengeluarkan seluruh mainan keretanya. Nenek meminta Kun mengajak main Yuko anjing mereka, sehingga nenek bisa merapikan mainan Kun. Kun dan Yuko bermain lempar tangkap dan salju seketika turun. Saat Kun asyik memperhatikan salju yang turun, Kun mendengar suara mobil di depan rumah. Kun segera berlari melihat dari jendela. Dan benar saja, mobil orang tua Kun telah sampai. Kun segera berlari ke pintu depan, dan ketika pintu terbuka, tampaklah ayah, ibu dan adiknya yang baru lahir. Kun segera memeluk ibu dan menangis karena sangat merindukannya. Kun ingin melihat adiknya, ibu segera menaruh adik di tempat bayi. Ibu berpesan agar Kun bersikap lembut, baik dan selalu melindungi adik. Saat itu Kun mencoba menyentuh tangan adik. Tidak lama kemudian, nenek pulang karena harus menjaga nenek buyut yang sakit. Keesokannya, ayah sedang menyiapkan sarapan, sedangkan ibu tertidur di kursi sambil menggendong adik. Kun mencoba mencari perhatian ibu minta diambilkan susu dan pisang, ayah segera mengambilkannya tapi Kun menolak karena ingin ibu yang melakukannya. Hal itu membuat Kun marah. Beberapa saat kemudian, ayah dan ibu ngobrol di dapur sambil ayah menyiapkan makan siang, ibu berkata bahwa 3 bulan lagi ibu akan kembali masuk kerja, saat itu ayah harus melakukan semua pekerjaan rumah di samping pekerjaannya sebagai arsitek di rumah. Ayah pun setuju. Saat itu, Kun bersama adiknya. Kun bercerita tentang jenis-jenis binatang yang ada di alam luar. Lalu Kun mengambilkan buku dan menceritakan isinya tentang monster hak dilanjutkan cerita jenis-jenis kereta sambil menaruh mainan kereta di sekeliling adiknya dan juga kartu di jari kakinya. Ibu datang dan menggendong adik ke tempat lain agar adik bisa tidur siang. Kun marah. Lalu ibu mengajari ayah memberikan susu pada adik. Kun mencari perhatian orang tuanya tapi tak satu pun dari mereka memperhatikan Kun. Kun menjadi sedih dan marah sambil mengurung diri di ruang mainan. Ibu juga mengajari ayah cara mencuci pakaian. Saat itu Kun mendatangi adiknya yang sedang tidur. Kun mulai mengganggu adik dengan menarik-narik kuping dan pipinya juga menekan-nekan hidungnya. Hal itu membuat adik menangis. Mendengar tangisan adik, ibu segera datang memarahi Kun. Kun pun marah berkata tidak bisa baik pada adik dan segera mengambil mainan keretanya dan memukulkan ke kepala adik. Tangisan adik semakin menjadi-jadi. Ibu segera menggendong adik, Kun menangis dan Yuko juga ikut bersuara. Ayah datang membantu ibu menenangkan adik. Ibu mencoba berbicara dengan Kun tapi Kun tidak mau mengakui adiknya dan juga mengatakan bahwa ibu adalah monster hak. Ibu semakin marah, Kun pergi ke ayah tapi ayah sibuk menenangkan adik yang tak kunjung berhenti menangis. Kun berlari ke halaman sambil menangis. Lalu terdengar suara, Kun melihat ke sumber suara, di sana Kun melihat pria sedang duduk sambil menertawakan kecemburuan Kun karena seluruh cinta orang tua kini beralih ke adik. Kun bertanya siapa kamu? Pria itu menjelaskan bahwa dia seorang pangeran yang sudah lama tinggal bersama orang tua Kun sebelum Kun lahir. Dulu perhatian mereka hanya tertuju padanya tapi sejak kelahiran Kun, perhatian mereka beralih serta makanannya berubah menjadi produk diskon. Dia merasa terluka dan sengsara. Di depan Kun ada mainan Yuko, Kun melemparnya, pria itu segera berlari mengejarnya dan mengembalikan pada Kun. Hal ini terjadi berulang kali hingga saat pria itu mau mengambil mainan, Kun melihat ekor pada pria itu, Kun segera menariknya dan memasangkan pada dirinya. Seketika Kun berubah menjadi seekor anjing. Pria itu mengejar Kun untuk mengambil ekornya, ternyata pria ini adalah Yuko, anjing peliharaan Kun. Kun masuk berlarian dalam rumah, saat itu ayah dan ibu melihat Kun sebagai Yuko, mereka bingung akan kelakuan Yuko yang berlarian dalam rumah, tidak seperti biasanya. Setelah Kun menjadi dirinya lagi, ayah dan ibu berkata, akhirnya Kun tidak menjadi bayi. Kun menjawab bahwa dia bukan bayi tapi menjadi Yuko dan mengerti apa yang diinginkan Yuko yaitu makanan yang lebih baik. Mendengar itu, ayah segera menurutinya. Keesokannya, setelah Kun bangun tidur dan turun ke ruang makan, ayah memberitahu bahwa nama adik adalah Mirai yang berarti masa depan. Hari itu mereka mengadakan acara pembaptisan Mirai. Mereka memasang boneka festival dalam perayaan anak perempuan untuk mendoakannya sehat dan bahagia. Tak lama kemudian, kakek dan nenek datang.
Saat kakek mengambil video Mirai, Kun juga ingin dimasukkan dalam video. Saat itu kakek menyadari bahwa di tangan Mirai ada memar. Ibu memberitahu bahwa itu adalah tanda lahir. Lalu mereka makan bersama. Saat itu, nenek memberitahu jika boneka tidak segera disimpan setelah perayaan maka menurut cerita rakyat anak perempuan itu tidak akan menikah. Besoknya, ibu pergi bekerja. Kun merengek agar ibu tidak pergi. Ibu berpesan pada ayah agar segera menyimpan boneka perayaan. Lalu ayah segera mengantarkan Kun sekolah dan melakukan pekerjaan rumah. Ayah juga menjemput Kun pulang sekolah, dan sesampai di rumah ayah menidurkan Mirai. Setelah itu, ayah bekerja di rumah. Kun mengajak ayah bermain tapi ayah sedang serius bekerja. Kun mendatangi Mirai yang sedang tidur mengajaknya bermain, tapi Mirai tidur maka Kun menata snack pausnya di wajah Mirai. Setelah itu, Kun pergi ke halaman. Di sana Kun melihat halamannya berubah menjadi taman yang penuh dengan tanaman lebat seperti hutan. Kun sangat bingung dan Kun menginjak suatu benda, ternyata itu adalah snack paus. Kun mengikuti snack yang tercecer hingga Kun di depan seorang anak sekolah. Gadis itu memanggilnya kakak, dan berkata berhenti bermain-main dengan wajahnya, memukulnya dan membuatnya menangis. Dengan bingung Kun bertanya siapa kamu? Gadis itu melanjutkan, untuk sekarang dia akan membiarkan karena masalah yang harus dihadapi adalah itu, sambil menunjuk ke arah boneka. Saat itu Kun melihat tanda lahir di tangannya dan menyadari bahwa gadis ini adalah Mirai. Mirai sangat ingin segera menyingkirkan boneka perayaan agar dia bisa menikah nantinya. Mirai minta tolong pada Kun, tapi Kun menolak karena dia tidak suka Mirai. Karena itu, Mirai melakukan permainan lebah. Mirai mulai menggerakkan badannya dan menggelitik Kun sebagai sengatan lebah. Kun terduduk lemas. Mirai berkata kali ini pasti mau membantu. Tapi Kun malah meminta Mirai menggelitiknya lagi. Kun akhirnya pergi pada ayah dan mencoba mengingatkan ayah untuk menyingkirkan boneka. Tapi saat itu ayah sedang serius bekerja dan menjawab seadanya saja. Kun kembali ke Mirai, Mirai pun meminta Kun menyimpan boneka. Kun mengiyakan dan hendak pergi tapi Mirai mencegahnya dan meminta Kun memperlihatkan tangannya, terlihat tangan Kun sangat kotor, sehingga Mirai memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Mirai mulai masuk rumah dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan ayah. Mirai mencari kotak penyimpanan boneka. Saat menemukan, Mirai membuka dan mengambil buku petunjuk menyimpan boneka. Setelah menggunakan sarung tangan, Mirai mulai meraih boneka tapi ayah melihat tangan Mirai. Ayah memfokuskan penglihatannya dan tidak sengaja melihat ke tempat Mirai kecil tidur. Ayah langsung berdiri kebingungan karena Mirai tidak di tempat. Ayah mulai mencari Mirai kecil. Mirai masa depan segera keluar ke halaman. Lalu ayah menemukan Mirai kecil yang ternyata merosot ke lantai. Kun bersama Yuko manusia melihat kejadian itu dari halaman. Yuko berkata bahwa antara Mirai kecil dan Mirai masa depan tidak bisa bersamaan terlihat. Mirai masa depan duduk di depan mereka dan berkata keberadaan Yuko lebih misterius karena bisa berbicara bahasa manusia. Mirai masa depan meminta bantuan Yuko dan memberikan buku petunjuk padanya dan juga meminta Kun untuk mengajak bicara ayah. Akhirnya mereka bertiga pergi menjalankan tugas masing-masing. Kun mengajak bicara ayahnya. Yuko mengambil boneka dan langsung melepas atributnya dan menaruh di tangga pendek. Mirai memanggil Yuko untuk tidak melepas di sana. Yuko kebingungan, segera mengembalikan boneka dan tidak sengaja menyenggol benda di sampingnya sehingga benda itu goyang. Ayah menoleh dan melihat benda bergoyang yang akhirnya jatuh. Ayah menghampiri dan mengembalikannya, lalu ayah duduk di tempat Yuko melepas atribut boneka, sambil berpikir mengapa benda itu bisa jatuh sendiri. Yuko dan Mirai bersembunyi di bawah meja di belakang ayah. Yuko menahan nafasnya agar tidak ketahuan. Saat ayah melihat ke bawah, ayah melihat buku petunjuk tapi Mirai segera mengambilnya. Ayah semakin bingung dan ingin melihat kemana buku itu pergi, saat itu Kun segera minta diantarkan buang air besar. Segera Mirai dan Yuko melanjutkan menyimpan boneka. Saat hendak memasukkan boneka yang terakhir, ayah kembali sehingga mereka cepat bersembunyi. Kun juga kembali, tapi Mirai kaget melihat boneka kurang atribut papan kaisar. Ternyata benda itu menempel di celana ayah. Mereka bertiga mengendap-endap mendekati ayah untuk mengambilnya. Tiba-tiba ayah menggaruk kakinya dan tidak lama benda itu jatuh ke lantai menimbulkan sedikit bunyi. Ayah membalikkan badan untuk mencari suara itu. Tapi tidak ada satu orang pun dan ayah berbalik lagi menaruh buku yang dibacanya. Akhirnya Mirai berhasil mendapatkan papan kaisar. Tugas pun selesai. Saat sore, ibu pulang kerja dan menggendong Mirai. Ibu berterima kasih pada ayah karena telah menyimpan boneka. Ayah bingung karena dia tidak merasa menyimpannya lalu Kun mengaku bahwa dia yang melakukannya bersama Yuko dan Mirai.
Lalu mereka makan malam. Kun menceritakan bahwa tadi bertemu dengan Mirai masa depan. Di hari Kun berulang tahun, ibu menunjukkan foto masa lalunya mulai dari hamil Kun hingga sekolah dasar. Di foto, saat kecil, ibu bersama adiknya, Ichiro, ibu membawa boneka kucing hadiah dari nenek buyut. Karena itu, Kun juga meminta hadiah sepeda. Tapi ibu menolak. Ibu keluar kamar dan melihat mainan Kun tersebar di seluruh ruangan. Ibu meminta Kun segera membereskannya karena nenek akan segera datang. Kun tidak mau. Ibu marah dan berkata tidak mau membelikan mainan lagi. Kun menjadi rewel dan akan memukul kepala Mirai. Tapi ibu dengan cepat menggendong Mirai sambil memarahi Kun. Bel rumah berbunyi, tanda nenek telah datang. Ibu segera pergi membukakan pintu. Kun semakin nakal, menumpahkan seluruh mainannya ke lantai membuat rumah semakin berantakan. Lalu menggambar wajah ibu sebagai hak di buku gambarnya dan berlari ke halaman rumah. Saat di halaman, Kun bertemu dengan Mirai masa depan yang protes karena Kun mau memukul kepalanya lagi dengan kereta mainan. Mirai bertanya kenapa Kun tidak bersikap baik pada ibu. Kun menjawab karena merasa dia tidak lucu, sedangkan Mirai dan Yuko lucu sambil menangis. Mirai menghibur dan berkata hal itu tidak benar. Lalu Kun berlari dan ikan datang begitu banyak. Kun berenang bersama ikan-ikan. Akhirnya Kun berada di jalan kota yang basah karena hujan. Kun bingung akan keberadaannya. Saat itu Kun melihat ada seorang gadis kecil menangis. Kun mendekatinya dan mengelus kepalanya, mencoba menghibur agar dia tidak menangis. Saat ia melihat ke arah Kun, Kun kaget karena gadis itu adalah ibunya. Kun mengenalinya dari foto yang ditunjukkan ibu sebelumnya. Ibu kecil berterima kasih pada Kun karena menghiburnya. Saat itu ibu berkata sebenarnya dia tidak benar-benar menangis, hanya merasa emosional karena menulis surat untuk nenek minta seekor kucing. Ibu mengajak Kun ke rumah nenek, dan masuk ke dalam untuk menaruh surat tadi dalam sepatu nenek. Setelah itu, ibu pulang sambil bercerita bahwa nenek alergi pada binatang sehingga nenek tidak mengizinkan punya kucing. Walaupun nenek mengizinkan untuk memelihara di halaman tapi hal itu tidak pernah terjadi. Karena itu ibu selalu menulis surat dimasukkan dalam sepatu nenek. Saat masuk rumah, Kun melihat ada akuarium berisi ikan yang berenang bersamanya tadi. Ibu menuang seluruh mainan adiknya ke lantai dan mengatakan bahwa lebih asyik bila rumah berantakan. Ibu mengajak Kun ke ruang makan, dia juga mengeluarkan isi kotak makanan ke meja. Ibu berkata lebih enak makan jika berantakan. Mereka berdua mengguncang-guncang meja sambil tertawa hingga makanan itu terlempar jatuh ke lantai. Mereka berdua berlari-lari dalam rumah sambil menjatuhkan buku-buku dan baju-baju jemuran ke lantai. Demikian juga dengan baju-baju di lemari dan barang-barang lain, semua dibuat berantakan. Mereka berdua terlihat sangat riang gembira. Tidak lama kemudian, nenek datang. Ibu mulai cemas karena dia akan dimarahi. Ibu segera menyuruh Kun pulang. Di luar, Kun mendengar suara tangis ibu dimarahi nenek. Kun akhirnya pergi berlari di tengah hujan deras. Lalu Kun di masa kini terlihat sedang tertidur di kamar dan ibu masa kini menciumnya. Kemudian ibu ngobrol bersama nenek sambil makan kue. Beberapa hari setelahnya, Kun diantarkan ayah ke taman bermain sambil mengendarai sepeda barunya. Kun berhasil mendapat sepeda karena meniru cara ibu waktu kecil, dengan menulis surat dan dimasukkan dalam sepatu ibu. Saat di taman, Kun melihat anak-anak lain bersepeda dengan dua roda, maka Kun meminta ayah melepas roda tambahan dan meminta ayah mengajarinya. Berkali-kali Kun jatuh dari sepeda. Lalu anak-anak tadi datang menawarkan bantuan mengajari Kun bersepeda. Saat itu Mirai menangis sehingga terpaksa ayah meninggalkan Kun untuk menggendong Mirai. Kun mulai diajari anak-anak itu untuk mengayunkan kakinya dulu. Tapi Kun hanya berdiam diri memandang ke ayah dan mulai menangis. Saat di rumah, Kun marah pada ayah dan pergi ke halaman rumah. Lalu Kun membanting helmnya, helm berubah menjadi helm motor dan angin dari mesin berhembus sangat kencang membawa Kun di sebuah ruangan asing. Kun membalikkan badan dan melihat seorang pria sedang memperbaiki motornya. Pria itu berdiri dan melihat ke arah Kun bertanya apakah dia ingin naik motor. Kun kebingungan dan takut. Pria itu membuka pintu dan berjalan keluar, Kun mengikutinya dan melihat pria itu berjalan tidak normal. Kun bertanya apakah kakinya sakit. Pria itu menjawab dia sudah terbiasa sehingga tidak mengganggunya. Hal itu terjadi saat kapalnya terbalik dalam perang. Lalu dia masuk kandang kuda. Saat Kun ikut masuk, Kun berkata bahwa ini pertama kali dia melihat kuda. Pria itu segera meminta temannya menyiapkan kuda untuk dikendarai. Setelah kuda siap, pria itu mengendarainya sambil mengajak Kun. Kun menolak karena takut tapi pria itu segera mengangkat Kun ke atas kudanya. Kun ketakutan dan memanggil-manggil ayah. Pria itu tersenyum mengira Kun memanggilnya ayah. Pria itu berkata jika pengendara takut, kuda juga akan merasa takut.
Dalam perjalanan, kuda mulai tenang, demikian juga Kun mulai hilang rasa takutnya. Pria ini mengajarkan untuk selalu melihat ke depan. Kun mulai melihat ke depan dan Kun merasa senang dan semakin berani. Saat pria itu membuat kuda sedikit berlari, Kun kembali melihat bawah, tapi pria itu meminta Kun melihat jauh ke depan dan dia menambah kecepatan. Setelah itu, mereka naik motor, Kun kembali diminta lihat ke depan karena ingin menunjukkan perusahaan pesawat tempatnya bekerja dulu. Mereka pun berkeliling menggunakan motor. Kun kembali ke masa kini, Kun meminta ayah mengantarkannya ke taman untuk belajar naik sepeda. Setelah sampai, dengan percaya diri Kun belajar sepeda sendiri. Di sana juga ada anak-anak yang pernah bertemu sebelumnya, mereka melihat Kun dari jauh. Kun terjatuh beberapa kali. Kun kembali mengingat kata-kata pria itu untuk selalu melihat jauh ke depan. Akhirnya Kun mulai bisa mengayuh sepeda lebih lama tanpa terjatuh. Kun berhasil. Anak-anak itu kembali mendekati Kun dan mengajak bersepeda bersama. Dengan tersenyum, Kun mengikuti mereka. Saat di rumah, ayah dan ibu sangat bangga pada Kun. Lalu Kun melihat foto album dan menemukan foto pria itu. Kun memanggilnya ayah, ibu berkata bukan ayah tapi kakek buyut. Dulu kakek buyut membangun mesin untuk pesawat tempur selama perang, lalu saat ikut perang kakek buyut mengalami sakit parah ketika kapalnya diserang. Besoknya, mereka berencana liburan. Saat itu Kun menolak memakai celana warna biru karena dia ingin warna kuning yang saat itu sedang dicuci. Kun mengatakan pada ibu tapi ibu sibuk mengurus Mirai. Kun menjadi marah karena merasa ibu lebih mencintai Mirai. Akhirnya Kun ngambek tidak ingin pergi. Dan Kun sembunyi di kamar mandi, lalu di lemari. Saat Kun keluar, rumah sudah sepi, Kun mulai menangis mengira dia ditinggal sendiri. Lalu Kun mengambil tas dan mengisinya dengan minuman dan pisang. Kun segera keluar di halaman. Di sana Kun melihat rel kereta dan ada satu ruang tunggu. Di dalam ruang itu ada remaja SMA yang mengkritik sikap Kun yang tidak baik sehingga melewatkan pengalaman indah musim panas di rumah kakek dan nenek. Mana yang lebih penting, celana atau kenangan indah? Kun lebih memilih celana. Kereta datang, remaja itu menghentikan Kun untuk naik. Tapi Kun malah naik dalam kereta. Dalam kereta, Kun melihat berbagai jenis kereta yang lewat melalui jendela. Tiba-tiba kereta berhenti dan ada pengumuman bahwa kereta akan tidak beroperasi lagi. Kun cepat-cepat mencari pintu keluar. Kun sekarang berada di stasiun besar yang sangat ramai. Karena Kun tidak memiliki tiket maka jalur ke kereta ditutup. Kun bingung mencari cara untuk pulang. Lalu ada pengumuman sedang mencari anak hilang. Kun mengira dirinya, tapi ternyata bukan. Kun melihat sekeliling dan melihat ibu dari belakang. Kun memanggil-manggilnya. Ketika membalikkan badan, terlihat wajah monster Hulk. Kun ketakutan, lalu duduk di lantai stasiun sambil minum minuman yang dibawanya. Tak sengaja, Kun melihat di papan pengumuman melaporkan kehilangan. Kun menuju ke sana dalam antrian. Saat tiba gilirannya, dia melaporkan dirinya tersesat. Petugas menanyakan beberapa pertanyaan. Petugas bertanya nama ibu dan nama ayah, tapi Kun tidak tahu. Petugas memberitahu bila ada yang tersesat dan tidak ada yang menjemput maka anak itu harus masuk kereta peluru khusus dan diantarkan ke tanah kesepian. Dalam sekejap Kun dibawa ke pemberhentian kereta. Saat kereta datang dan pintu terbuka, Kun otomatis tersedot masuk. Di dalam, kursi-kursi berubah menjadi kursi tengkorak. Kun berusaha kabur tapi selalu kembali dalam kereta. Dengan usaha keras Kun berhasil keluar dan berteriak tidak mau. Lalu ada suara agar Kun mengatakan siapa dirinya. Kun berkata saya anak ibu dan ayah. Tugasnya memberi makan Yuko. Suara itu menanyakan nama ibu dan ayah tapi Kun tidak tahu, hanya tahu ibu tidak pandai membersihkan rumah sedangkan ayah tidak bisa menggendong Mirai. Suara itu berkata Kun tidak suka pada Mirai. Lalu tiba-tiba Mirai juga ada di sana hendak ditarik masuk dalam kereta. Melihat itu, Kun segera berlari ke Mirai dan Mirai pun mulai tersedot masuk, beruntung Kun berhasil menangkap Mirai. Saat itu, Kun mengakui bahwa dirinya adalah kakaknya Mirai. Petugas mendengarnya dan segera mengumumkan memanggil Mirai. Tidak lama, ada sebuah tangan yang memiliki tanda lahir. Kun mengenalinya dan segera meraih tangan itu. Mirai masa depan segera membawa Kun pergi. Mirai terbang semakin tinggi sampai ke langit. Dan turun menuju pohon ek di halaman rumah. Mirai menjelaskan bahwa pohon itu menyortir masa lalu, sekarang dan masa depan keluarga mereka. Oleh karena itu, hanya di halaman rumah, Kun bisa bertualang ke dimensi lain. Mereka masuk dalam pohon dan tembus di ruang dimensi. Mereka pergi ke masa lalu di mana terlihat anak laki-laki di sebelah sepeda sambil menangis. Dia adalah ayah waktu kecil, memiliki tubuh lemah dan tidak bisa naik sepeda hingga sekolah dasar. Lalu masuk ke dunia Yuko kecil yang meninggalkan ibunya untuk bisa bersama mereka.
Lalu ke dunia ibu waktu kecil yang akhirnya membenci kucing karena telah memangsa burung. Dan mereka ke dunia kakek buyut masa muda saat berada di kapal yang sudah hancur diserang musuh. Tapi kakek buyut berjuang menyelamatkan diri. Setelah itu, terlihat kakek buyut lomba lari dengan seorang gadis yang membiarkan kakek buyut menang dan akhirnya gadis itu menikah dengan kakek buyut. Dan terakhir, mereka menuju masa depan melihat Kun menjadi anak SMA. Lalu Kun kembali ke masa kini di depan mesin cuci yang ajaib mengeluarkan celana kuningnya, tapi Kun memutuskan tetap memakai celana biru. Kun mendatangi Mirai dan memberinya pisang dari tasnya. Lalu ibu memanggil mereka untuk segera berangkat. Kun menjawabnya dengan semangat. Demikian cerita kali ini, semoga kita selalu bisa belajar dari kesalahan dan merubah sikap kita yang buruk menjadi yang baik dari waktu ke waktu. Oke, sampai jumpa lagi.